Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita pada Minggu 7 Agustus 2022 diambil dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Mazmur Asaf, yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sayin, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri, di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Selah. Mazmur 50 ini adalah Mazmur Asaf. Asaf adalah ahli musik keturunan suku Lewi. Itu berarti hidup Asaf terikat dengan pelayanan di Bait Allah. Mazmur ini menjadi sebuah perenungan, pengajaran dan peringatan tentang ibadah yang sejati. Pada bagian awal, pemazmur menggambarkan Allah sebagai Sang Pencipta yang memanggil umatnya untuk mendengarkan titahnya Allah, untuk mengetahui keadilan Tuhan. Sahabatku, Kitab Mazmur termasuk bagian yang paling terkenal dari Perjanjian Lama. Kitab ini mempunyai arti yang sangat besar untuk gereja, terutama di bidang liturgi dan bidang pembangunan rohani, serta kehidupan pribadi orang Kristen. Mengapa? Karena Kitab Mazmur adalah sekumpulan gubahan dalam bentuk puisi, di mana umat Israel memperdengarkan suara kepercayaannya. Kepercayaan mereka itu ialah berkaitan dengan sejarahnya, sejarah keselamatan. Pemilihan Israel menjadi hamba Tuhan dan pelopor untuk semua bangsa, sumber pengetahuan yang tunggal tentang Allah. Sebagai salah satu mazmur yang tergolong pada jenis mazmur pengajaran, maka bagian Alkitab ini paling kurang mengajarkan 4 hal. Pertama, Allah itu Maha Kuasa, Dia adalah Hakim ayat 1-6. Teguran terhadap umat Israel dalam Mazmur 50 diawali dengan sebuah seruan tegas tentang pribadi Allah. Selain itu, seruan ini juga memiliki sifat hem di mana umat Israel diajak untuk mengenangkan kembali relasi mereka dengan Allah, sehingga mereka mengerti siapa itu Allah berdasarkan pengalaman alam yang konkret. Ayat 1 menyatakan kemahakuasaan Allah. Kuasa Allah dilihat dari kekuatan firman-Nya dan pemerintahan atas bumi. Dapat dikatakan bahwa lewat perkataan saja, Allah telah berkuasa atas bumi. Demikian pula dengan periode waktunya, dari terbit hingga terbenamnya matahari mau menunjukkan kepenuhan kuasa Allah yang melingkupi kehidupan manusia sepanjang waktu. Ayat 2 ingin menunjukkan keindahan Allah yang dinikmati dari Sayin. Ketika matahari terbit, perlahan sinar matahari menyinari Yerusalem. Peristiwa ini direfleksikan sebagai pancaran kemuliaan Allah yang dinikmati dan dianugerahkan kepada umat Israel. Ayat 3 ingin menunjukkan kekuasaan Allah yang pernah dialami oleh Israel dalam perjalanan hidup bangsa tersebut. Kekuasaan Allah dialami lewat peristiwa alam. Api yang menjilat mengingatkan dengan peristiwa perjumpaan Mus dengan Allah. Ayat 4-6. Ayat ini merupakan seruan pemazmur yang berbicara atas nama Allah. Allah menegur umat Israel karena relasi yang telah dibangun sejak peristiwa Sinai dilupakan. Teguran pertama diajukan Allah yang melihat umat Israel memandang perjanjian hanya sebatas hubungan timbal balik dalam kurban sembelihan. Allah ingin mengingatkan bahwa relasi perjanjian meliputi kasih setia yang tanpa syarat. Dengan kurban sembelihan, kasih seakan sudah terbayar dengan lunas. Maka, Allah sendiri yang akan mengadili dan menghakimi umat Israel. Sahabatku, dalam suatu persidangan akan selalu ada hakim yang bertugas untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan suatu perkara. Peran hakim sangat penting menyangkut hal ini. Namun sayangnya, dalam beberapa proses persidangan yang berjalan, peran hakim ini disalahgunakan dan tidak berjalan dengan semestinya. Sahabatku, kita percaya Tuhan adalah hakim yang begitu adil. Dia akan menyatakan bahkan sampai menegur umatnya yang berbuat tidak benar, mengesampingkan firman-Nya, dan yang menentang setiap pengajarannya. Orang Israel yang ada pada zaman tersebut berusaha untuk menyogok Tuhan dengan korban sembelihan atas perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Mereka berbuat tidak jujur, melakukan kekerasan dan penganiayaan,
Itulah sebabnya Tuhan marah dan menegur mereka, dan Tuhan tidak berkenan atas korban yang mereka berikan. Begitupun halnya dengan kita. Tentu dalam kehidupan ini ada banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, yang begitu melukai hatinya. Tuhan akan senantiasa menjadi hakim yang memeriksa dan memberi teguran, bahkan mengadili bagi siapa saja yang berbuat salah. Karena Tuhan sama sekali tidak menutup matanya atas perbuatan kesalahan yang tidak dikendakinya. Bahkan ketika Tuhan menegur pun, sesungguhnya Ia mau menghimpun kita kembali kepada Allah. Dengan perjanjian khusus bahwa sebagai manusia berdosa kita mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan tidak akan melanggar kembali. Karena sesungguhnya ritual ibadah yang kita lakukan dengan seperti biasanya itu penting, tetapi ibadah ritual yang benar, maka juga akan berdampak pada aktual yang benar. Setelah mendalami dan menggali secara khusus Mazmur ini, saya sangat tertarik dengan kritik dan pesan yang ingin disampaikan oleh pemazmur. Kritik yang disampaikan sangat jelas yaitu hal mendasar dalam relasi manusia dengan Allah, sebuah relasi personal. Dikatakan personal, karena bagi saya, ini menyangkut relasi pribadi Allah. Baik dalam liturgi gereja maupun hidup berkomunitas. Dan pesannya pun jelas bahwa bentuk ibadah yang benar adalah ungkapan diri yang hidup, baik hidup di dalam diri maupun hidup bersama dengan sesama. Mazmur ini cocok untuk mengingatkan kembali esensi relasi personal manusia dengan Allah, bahwa setiap orang dipanggil untuk menjalin relasi yang setia dan utuh kepada Allah baik dalam hidup doa maupun dalam hidup sehari-hari. Mungkin seseorang bisa berdoa sepanjang waktu, namun doa yang sungguh pun akan terpancar dalam hidup keseharian. Dengan demikian, ibadah yang sesungguhnya selalu teramalkan dan dapat dilihat dalam hidup sehari-hari. Saudara, kita bersyukur bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita tidak keluar masuk dari hidup kita ketika kita berdosa. Justru Roh Kudus inilah yang akan mengingatkan kita ketika kita melakukan sesuatu yang kurang tepat. Peringatan maupun teguran atas dosa kita itu mungkin melalui hati nurani kita, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui peristiwa yang kita alami, atau justru melalui firman Tuhan yang kita baca atau renungkan. Setiap hari kita berinteraksi dengan kebenaran firman Tuhan, baik melalui saat teduh maupun perkuliahan. Pertanyaannya adalah, apakah kebenaran itu menjadi cermin yang mengoreksi segala ketidakberesan dalam hidup kita? Ataukah semua hal itu cuma menambah wawasan kita tanpa menyentuh hati kita? Mari kita berdoa supaya kita diberikan hati yang rela dikoreksi oleh Tuhan melalui berbagai sarana yang Ia pakai untuk menegur kita. Jangan sampai kita memiliki hati yang bebal, sehingga kita menjadi kebal dan mengabaikan teguran Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa tangan Tuhan selalu terbuka untuk memberikan pengampunan dan pemulihan bagi kita. Amin.